Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Kansa Salabilah dengan nomor induk mahasiswa 250142175 dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur saya untuk memenuhi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Di sini saya membuat judul yaitu sebuah aplikasi yang mempermudah untuk berias. Latar belakang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scales, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI Arts juga menjadi perhatian di dunia seni rupa, dengan beberapa galeri seni menampilkan karya-karya AI Arts dalam pameran. Namun, masih ada perdebatan di kalangan seniman dan kritikus seni apakah karya AI Arts benar-benar bisa disebut sebagai karya seni yang sah. Kemajuan teknologi AI Art terlihat dari berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk membantu para seniman dalam menciptakan karya seni. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak yang dapat membantu artis mengolah gambar, membuat animasi, atau bahkan membuat musik. Media seni rupa bisa berupa manusia itu sendiri, yaitu tata rias, yang medianya berupa wajah manusia, yang mana itu juga termasuk seni. Dan ketika merias wajah, kita harus mengetahui proporsi wajah supaya ketika merias bisa membuat hiasan cocok kepada wajah, karena setiap wajah manusia memiliki proporsi wajah yang berbeda-beda. Maka dari itu, peneliti ingin membuat sebuah aplikasi untuk menentukan proporsi wajah, misal bagaimana penempatan kontur dan concealer yang tepat sesuai bentuk wajah. Dan untuk rumusan masalahnya adalah dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana jika ada sebuah aplikasi yang mengetahui proporsi bentuk wajah kita. Dan tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah peneliti, bertujuan untuk mengetahui bagaimana jika sebuah aplikasi bisa mendeteksi proporsi bentuk wajah kita untuk mempermudah dalam berias. Dan untuk metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Konsep dan rancang sistem. Konsep dan rancangan sistem ini berupa aplikasi yang ada fitur kamera pendeteksi bentuk wajah dan bagaimana penempatan kontur dan concealer pada wajah, di mana gelap terang dari setiap bentuk wajah manusia berbeda-beda agar ketika berias lebih tegas dan lebih bagus. Fitur pada aplikasi yang bisa mendeteksi proporsi wajah, di mana jika ingin menggunakan kontur untuk semisal rias natural, maka kamera akan menunjukkan seberapa porsi yang tepat untuk menggunakan kontur pada wajah dengan rias natural. Dan jika ingin membuat proporsi wajah lebih tegas lagi, misal rias karakter yang lebih tajam, hasil foto juga akan menunjukkan seberapa dan di mana saja akan diberi kontur pada wajah dengan tepat. Tapi sebelum itu, kamera juga akan memindai bentuk wajah terlebih dahulu, karena bentuk wajah setiap orang berbeda-beda, yang mana penempatan kontur dan concealer juga akan berbeda-beda dan setiap orang memiliki bentuk wajah yang unik. Namun secara umum ada 6 tipe bentuk wajah yang dimiliki oleh manusia, yaitu kotak, persegi panjang, hati, lingkaran, oval, dan wajik. Saya akan menjelaskan setiap bentuk wajah manusia. Yang pertama, bentuk wajah kotak. Bentuk wajah berbentuk kotak mempunyai ciri kedua sisi wajah lurus dengan garis rahang sedikit miring dan dengan melakukan kurva yang sangat minim. Panjang dan lebar wajah hampir sama.
Jadi jika ukuran dari dahi ke bawah dari ujung rahang ke ujung satunya hampir sama dan memiliki wajah bentuk kotak. Kemudian bentuk diamond atau wajik. Perempuan berwajah wajik biasanya memiliki dagu yang runcing, tulang pipi yang tinggi. Jika seseorang bisa menggambar garis yang menghubungkan bagian tengah garis rambut Anda ke tulang pipi dan sampai ke dagu Anda, itu akan menciptakan bentuk wajik. Bentuk wajik ini kadang hampir tidak bisa dibedakan dengan bentuk hati dengan dagu yang hampir runcing. Perbedaannya adalah pada garis belahan rambut. Kalau Anda memiliki wajah bentuk wajik jarak garis rambut lebih sempit. Kemudian ketiga, bentuk wajah oblong atau persegi panjang. Bentuk wajah ini hampir mirip dengan bentuk kotak, namun lebih panjang. Dahi, pipi, dan garis rahang mempunyai ukuran yang hampir sama lebar, dan dagu Anda hanya membentuk sudut kecil. Anda bisa menemukan pada wajah beberapa artis ya. Kemudian selanjutnya bentuk wajah hati. Kalau bentuk dagu runcing dan dahi adalah bagian paling lebar dari wajah Anda, maka Anda memiliki bentuk wajah bentuk hati. Beberapa orang dengan bentuk wajah ini akan memiliki ujung garis rambut yang runcing. Kemudian bentuk wajah bundar. Bentuk wajah bundar sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan bentuk wajah kotak. Bedanya sudut-sudutnya lebih lembut, sisi wajah tampak lebih melengkung, dagu membelah, dan tulang pipi menjadi bagian terluas dari wajah. Kemudian terakhir ada bentuk wajah oval. Perempuan dengan wajah oval mempunyai dahi yang lebih besar sedikit daripada dagu mereka. Bayangkan seperti bentuk telur, hampir mirip dengan bentuk wajah oblong, namun dengan dagu yang tampak lebih berbentuk dan bentuk wajah lebih tampak melengkung di kedua sisi. Kemudian kesimpulannya adalah media seni rupa bisa berupa manusia, yaitu tata rias yang medianya berupa wajah manusia, yang mana itu juga termasuk seni. Dan ketika merias wajah, kita harus mengetahui proporsi wajah supaya ketika merias bisa membuat riasan cocok pada wajah, karena setiap wajah manusia memiliki proporsi wajah yang berbeda-beda. Maka dari itu, peneliti ingin membuat sebuah aplikasi untuk menentukan proporsi wajah, semisal bagaimana penempatan kontur dan konsiler yang tepat sesuai bentuk wajah. Konsep perancangan sistem ini berupa aplikasi yang ada fitur kamera pendeteksi wajah, dan bagaimana penempatan kontur dan konsiler pada wajah, dan penempatan gelap terang supaya make up supaya ketika berias atau bermake up itu lebih tegas dan lebih bagus. Jadi pada intinya adalah tapi pada tugas ini saya mempunyai ide untuk membuat sebuah aplikasi kamera yang bisa menunjukkan penempatan kontur dan concealer. Kontur itu berwarna gelap dan concealer itu lebih terang. Biasanya concealer penempatannya dua mata untuk menutupi area yang gelap dan bisa menutupi bintik-bintik hitam. Kontur untuk membuat tirus seperti di sini, dan sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.